詠春葉問。Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Sebelum saya lanjut, saya harap teman-teman bisa memaklumi ya, kalau misalkan nanti ke depan saat saya bicara atau saat saya sharing tentang apa yang ingin saya bagikan hari ini ke teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara dari background ya, seperti mobil, motor dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi karena ruangan ini bukan studio, ini hanya kamar ya, tempat tinggal saya di Jakarta, dan kebetulan kamar saya berada di samping jalan raya. Jadi kalau misalkan ada mobil-mobil berlalu lalang, apalagi kalau motor dan mobil sport, itu pasti suaranya udah pasti bising punya sampai sini. Jadi mohon teman-teman bisa memaklumi. Oke, hari ini kalau tidak salah adalah tanggal 13 Juni 2020 ya, dimana kita masih dalam kondisi transisi PSBB ya di Jakarta. Dan katanya hari Senin ini akan dimulai new normal tahap demi tahap ya. Begitu pula dengan kelas saya yang sudah dimulai dari tanggal 9 Juni lalu ya, untuk kelas umumnya di hari Selasa dan kelas semi private-nya di hari Kamis. Jadi kalau teman-teman yang kemarin nih waktu saya lagi kelas online banyak yang tanya lah, kemudian saya ajak untuk online tidak mau karena ingin langsung tatap muka, silakan datang ya, silakan datang. Penuhi syarat-syaratnya, nanti mengisi form dulu, kemudian administrasinya dilengkapi, baru kita latihan. Nah, cuman jangan lupa ya, karena kita di new normal dan kita masih ada di dalam suatu kondisi wabah COVID-19, jadi saya harap kita pakai protokol yang sudah ditentukan. Bukan berarti kita tidak boleh berolahraga, tetapi harus benar-benar mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Untuk kelas saya sendiri yang di Rawamangun, saya menetapkan bahwa kita latihan wajib dengan masker. Jadi selama latihan masker ini harus dipakai. Ya, dan saya merekomendasikan masker yang benar-benar tidak membuat teman-teman kesulitan untuk bernafas. Salah satunya kalau bisa pakai masker yang ada rangkapnya di dalam. Jadi dia benar-benar di luar, sehingga si kain masker atau filter masker itu tidak menutupi lubang hidung. Ya, itu yang pertama, wajib masker. Kedua, tolong selalu diingatkan bahwa sebelum kita latihan nanti kita harus mencuci tangan dulu, tetapi bukan hanya sebatas pergelangan, tetapi saya minta sampai dengan siku, karena kita mau latihan drilling kalau misalkan diperlukan. Jadi benar-benar harus bersih sampai ke siku. Kemudian yang ketiga ya, selama latihan jika teman-teman merasa ingin menghirup udara karena kita latihan pakai masker dan maskernya harus dibuka, tolong bisa menjauh dari area latihan sekitar 4-5 meter. Ya, teman-teman boleh ngambil nafas, kemudian setelah selesai maskernya dipakai lagi, lalu balik lagi ke area latihan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila teman-teman maskernya harus dibuka, ya tolong setelah dipasang tangannya dicuci lagi dengan sabun tentunya. Atau teman-teman yang sering bawa hand sanitizer, itu silahkan dipakai sesering mungkin, nggak masalah. Ya, dan yang kelima, buat yang demam, flu sama batuk,
saya sarankan untuk tidak perlu datang latihan, ya izin aja karena sakit. Kira-kira ini protokol untuk kelas saya agar kelas kita bisa berjalan dengan safety untuk semua orang. Ya walaupun tidak 100%, tetapi setidaknya 80-90% kita tidak memberikan doplet ya dari hidung atau dari mulut kepada teman-teman yang saat ini mungkin nanti latihan di kelas saya. Ya, jadi kira-kira itu info di awal yang ingin saya sampaikan mengenai kelas saya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih tidak kesulitan ya, masih kesulitan untuk datang ke area GOR, saya tetap membuka kelas online dengan 2 arah di mana Anda latihan, saya melihat, tetapi kita tidak saling tatap muka, kita di media online dan saya selama ini memakai Cisco Webex. Kegiatannya setiap Jumat ya, malam jam 7 sampai jam 9. Itu buat teman-teman yang mau ikutan kelas online. Oke. Nah, itu info yang di awal bisa saya sampaikan. Oke. Kita masuk ke topik hari ini yang ingin saya sharing, itu adalah mengenai penghormatan di dalam kungfu atau penghormatan di dalam suatu perguruan kungfu. Saya angkat topik ini ya dari dokumen atau dari file atau dari catatan yang saya buat di page Wing Chun Harmoni Indonesia di Facebook. Sebenarnya kalau teman-teman udah baca pasti tahu seperti apa yang ingin saya bicarakan. Jadi begini, untuk gambaran awalnya bahwa di dalam bela diri kungfu kita melakukan penghormatan ada 2 macam. Yang pertama seperti yang saya lakukan saat memperkenalkan diri di depan, yaitu dengan penghormatan seperti ini, dan satu lagi ada yang sering dipakai ya oleh teman-teman yang lain pun dengan hormat seperti ini ya. Nah, kalau di film juga banyak, salah satunya Yip Man sendiri melakukan penghormatan seperti ini dah. Terus ada film-film kungfu lain yang melakukan penghormatan seperti ini. Nah, sekarang kenapa saya angkat? Karena ini pengalaman ya. Ini juga suatu pertanyaan polos dari seorang anak kecil. Jadi tahun 2012 kalau nggak salah, saya pernah diundang ya ke acara Tonight Show yang di presenteri oleh Mas Desta sama Mas Vincent. Halo Mas Desta, Mas Vincent. Kalau Mas Desta sama Mas Vincent nonton saya, nonton video saya di sini, apakah Mas Desta sama Mas Vincent masih ingat sama saya? Saya pernah mengisi acara di Tonight Show. Kemudian di sana saya ketemu pertama kali sama Mas Dedi Kobuser ya, beserta anaknya waktu itu Aska. Jadi waktu itu kita saling hormat lah ya, sama cuman Mas Dedi pakai penghormatan seperti ini dan diikuti sama Aska. Nah, setelah selesai sesi pembuatan acara TV tersebut, kemudian Aska nyamperin saya dan dia bertanya, waktu itu dia manggil Sifu ya, Sifu, kalau Sifu begini berarti Sifu ngajakin berantem dong sama orang. Terus saya waktu itu nggak terlalu banyak menjelaskan, saya bilang, oh tidak, itu hanya sekedar penghormatan ya, sama seperti kita salaman itu. Kemudian juga alasan kedua adalah penghormatan yang saya sering lakukan ya seperti ini. Ada beberapa murid saya yang menganggap bahwa penghormatan tersebut kenapa harus dipakai? Bukankah itu hanya dipakai pada acara Imlek, yaitu pada saat tahun baru Cina? Jadi kan kalau orang Chinese tahun baru terus bilang, oh Kyung Hee ya gitu kan. Nah, tangannya seperti ini.
Oke. Jadi kesannya bahwa itu hanya dipakai pada saat tahun baru Cina atau pada saat Imlek. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Oke. Nanti mungkin yang akan saya sharing itu adalah maknanya. Kenapa ada dua penghormatan tersebut di dalam suatu perguruan kungfu? Dan kenapa di kelas saya, di perguruan saya, terutama di Rawamangun dan di kota Sukabumi, kita memakai penghormatan seperti ini. Ya, ini saya bilang tipe yang kedua, yang ini tipe pertama. Jadi biar cocok sama blog atau catatan yang saya buat di page Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, pada dasarnya ya kita lihat dulu secara umum dulu. Penghormatan ini pada dasarnya tujuannya sama dengan penghormatan yang lain. Contoh misalkan kalau internasional punya kan kita salaman. Dan kalau di adat Sunda itu seperti ini ya, ujung jarinya saling nyentuh. Kemudian ada yang salaman terus ditaruh di kening gitu ya. Kemudian ada budaya juga sama seperti saudara kita yang di Jepang ya, itu membukukan badan seperti ini. Nah, sebenarnya itu semua sama. Artinya adalah bahwa kita berusaha menghormati orang yang kita temui ya. Yang muda menghormati yang tua ya, sesama tingkat juga saling menghormati di sana. Dan juga kadang bisa diartikan sebagai menghormati status lawan bicara kita. Ya, itu fungsi dari penghormatan secara umum. Jadi tidak ada istilahnya di luar itu, di luar konteks bahwa penghormatan itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya dipakai untuk nantang orang berkelahi atau di pertarungan atau untuk minta angpau dan lain sebagainya. Bukan. Itu tidak ada fungsi seperti itu ya. Dan tidak ada hubungannya dengan keyakinan salah satu agama, tidak. Itu secara umum seperti itu ya. Dan terjadi karena memang masyarakat mayoritas menggunakan seperti itu ya. Contoh kayak salaman, mayoritas masyarakatnya salaman ya kita salaman. Mayoritasnya kayak misalkan suku Sunda seperti ini ya, kita bertamu ke rumah orang pun akan begini kan gitu. Jadi tidak ada unsur keyakinan, tetapi di sana adalah unsur kebudayaan ya, jadi kebudayaan yang kita tonjolkan di sana. Begitupun di dalam bela diri kungfu. Kenapa penghormatan tersebut yang dipakai? Apakah tidak boleh melakukan penghormatan jabat tangan? Boleh aja. Kalau misalkan contoh ya, misalkan pelatihnya itu orang Sunda misalkan, dan dia begitu kental kebudayaan Sundanya, dia akan membuat suatu perguruan kungfu yang dimana salamannya seperti ini. Kenapa enggak gitu? Karena dia membawa kebudayaan Sunda di sana. Dan kebetulan saya pun terlahir di tanah Sunda ya. Saya lahir di kota Sukabumi, dan kota Sukabumi itu Jawa Barat, di mana Jawa Barat itu adalah mayoritasnya suku Sunda. Kalau sekarang di perguruan saya menggunakan hormat begini karena memang saya berpikir bahwa saya ngelatih kungfu. Wing Chun itu kan kungfu. Kungfu itu kan berasal dari daratan Cina. Ya, dari Cina, orang bilang Tiongkok gitu kan. Zaman dulu orang nyebutnya Tiongkok. Dari sana, di mana di sana kebudayaannya adalah menghormat seperti ini, dan yang satu lagi adalah seperti ini yang ingin saya jelaskan. Gitu. Jadi itu makna secara umum ya. Kenapa kita harus menghormat seperti itu? Jadi buat teman-teman yang sudut pandangnya seperti di awal ya, tolong dikoreksi ya, tolong dirubah mindsetnya, karena penghormatan tersebut sama halnya dengan penghormatan yang lain. Sama seperti saat kita mengucapkan salam, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, gitu kan. Terus sampurasul, itu semua sama, itu salam dan tidak ada unsur apa-apa.
ya seperti teman-teman sekarang gitu kan. Kenapa saya berani bilang assalamualaikum, terus saya kalau ada orang yang ngomong kemudian saya menyaut waalaikumsalam, itu salam. Dan saya menghormati kebudayaan dan ya dalam hal ini juga ada unsur keyakinan dari orang yang menyapa saya. Dan saya mengucapkan itu hanya sebagai sapaan balik karena saya menghormati orang tersebut. Kira-kira begitu. Itu mindset yang harus kita tumbuhkan di dalam sudut pandang yang umum. Sekarang kita coba bahas satu-satu mengenai salam yang ada di dalam perguruan kungfu. Yang pertama adalah bentuk ini dan yang kedua adalah ini. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa itu adalah suatu penghormatan, ya, suatu bentuk etika sopan santun kita dari yang muda ke yang tua, atau sesama sahabat, sesama teman, atau mungkin saling menghormati di dalam suatu komunitas perguruan antar praktisi kungfu misalkan. Jadi dulu orang-orang yang berkecimpung di dunia persilatan, ya, yang kita sebut dalam buku-buku dengan istilah Kong Au atau Jianghu, yaitu diartikan kasarnya itu sebagai sungai dan danau, ya, diartikan sungai dan danau. Nah, mereka selalu mengembara. Ya, kenapa disebut sungai? Karena ya mereka makan dari sungai, ya, mereka makan dari danau. Ya, mereka dapat nangkep ikan. Kemudian mereka mencari makan di sana juga. Sekitar danau itu banyak tanaman-tanaman yang bisa mereka makan. Di pinggir-pinggir sungai juga banyak hewan-hewan yang berkumpul. Jadi mereka yang hidup, ya, tidak punya tempat tinggal tetap, ya, mereka mengandalkan sungai dan danau tersebut. Nah, pengembara praktisi bela diri ini, ya, saling menghormati satu dengan yang lain, dan mereka menggunakan salam seperti ini. Di mana salam seperti ini melambangkan bahwa 4 jari dibuka, 5 jari ditutup. Di mana 4 jari dibuka ini bisa disebut atau bisa dilambangkan sebagai 4 samudra, ya. Ini lautan. Jadi di mana tadi itu diartikan Jianghu itu sebagai sungai, di mana sungai ini kan alirnya akan ke laut. Nah, di mana lautan waktu itu dibagi jadi 4, ya, timur, utara, selatan, sama barat. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini, ya, lautan di sini kan gede. Nah, istilah lainnya disebutnya samudra. Nah, samudra atau lautan, kalau dari sejarah geografi ada 4. Itu ada Hindia, Pasifik, Atlantik, sama Arktika satu lagi, ya, ada 4. Nah, kemudian lautan ini yang menghubungkan daratan, ya. Jadi seperti misalkan kayak mereka yang lebih suka di laut, salah satunya adalah bajak laut, dan seorang bajak laut itu punya bela diri juga, mereka punya sistem self defense juga, mereka punya cara bertahan hidup juga. Nah, mereka sering berpindah-pindah dan bertemu dengan benua-benua baru atau daratan-daratan baru. Makanya muncullah 5 jari yang digenggam, yaitu melambangkan 5 benua. Ya, dimana yang kita ketahui benua itu ada Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Nah, dengan penghormatan seperti ini, ya, diartikan bahwa kita menghormati siapapun dia yang memiliki keahlian bela diri, ya. Makanya muncullah istilah 4 samudra dan 5 benua, kita semua saudara. Ini arti dari penghormatan seperti ini, ya. Namanya penghormatan itu kalau nggak salah disebut dengan nama Yili. Ini penghormatan Yili, dengan konteks bahwa siapapun dia, selama dia punya kemampuan bela diri,
kita bisa anggap sebagai saudara. Makanya kalau kita lihat di film-film nih, atau kita baca-baca di buku, kadang ada persaudaraan. Misalkan si A mengangkat saudara dengan si B, padahal si A ini mungkin lebih banyak di aktivitasnya di daratan, sedangkan yang satu lagi si B lebih aktif mungkin di laut. Ya bisa jadi mungkin bajak laut atau perompak, tetapi karena dia sangat dikagumi oleh si A, akhirnya mereka menganggap saudara. Nah, jadi di sini tidak memandang bahwa dia dari golongan putih atau dia dari golongan sesat, semua bisa dianggap sebagai saudara selama mengikuti aturan dunia persilatan pada saat itu. Oke, itu arti dari hormat yang pertama. Kemudian kita masuk ke hormat yang kedua, ya, hormat yang kedua. Hormat kedua yang saya pakai seperti ini, itu muncul setelah ada perbaikan dari seorang filsuf, ya, filsafat China waktu itu, yang kita kenal dengan istilah Confucius, ya, di mana beliau memperbaiki tatanan kebudayaan Cina waktu itu, ya, di mana beliau mengatakan bahwa mereka-mereka yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan lebih baik tidak perlu dihormatin. Mereka yang sering menindas, kita tahu ya, perompak misalnya, perompak itu kan, atau perompak bajak laut itu kan mereka menindas, merampok, ya, merugikan orang lain, dan di sana seorang filsuf Cina ini mengatakan bahwa mereka-mereka tidak perlu dihormatin. Makanya dihilangkanlah istilah 4 samudra dan 5 benua tersebut dengan bentuk seperti ini. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih banyak karena ini yang saya pakai di perguruan saya. Oke, yang tadi penghormatan namanya yili, ya, seperti yang saya sebutkan. Nah, yang kedua, yang ini itu namanya wu wen, ya, wu wen. Wu itu diartikan sebagai skill atau keahlian, dan wen itu diartikan sebagai moralitas atau sikap moral, attitude, ya, kira-kira begitu. Jadi bisa dibilang bahwa orang-orang yang punya skill dan mempunyai attitude yang baik kita hormatin. Ya, kira-kira begitu ya pemahamannya. Nah, ada tingkatan di saya cara menghormat dengan sikap wuwen seperti ini. Pertama, yang kita menghormat setinggi mulut. Nah, kita menghormat setinggi mulut itu kita menghormati bahwa saya menghormati beliau karena beliau lebih tua tingkatannya. Entah itu usianya, entah itu statusnya, entah itu jabatannya. Ya, misalkan saya terhadap Sigung James, ya, saya pasti menghormat beliau di atas mulut. Nah, kemudian saya ketemu dengan paman guru saya, ya, saya menghormatnya pun di atas mulut, ya, karena beliau mempunyai tingkatan yang lebih tinggi di dalam perguruan. Ya. Walaupun misalkan usianya lebih muda, tetapi dia kekas perguruan, tetap kita menghormatnya di atas mulut, karena kita menganggap menghormati dia sebagai kakas perguruan. Itu kalau dalam kapasitas di dalam suatu perguruan, ya, atau suatu komunitas bela diri. Nah, yang kedua adalah setinggi dada. Setinggi dada itu adalah penghormatan dari yang tua terhadap yang muda, atau dari yang statusnya tinggi atau jabatannya tinggi terhadap orang yang jabatannya rendah. Misalkan Sigung James sama saya, otomatis beliau akan menghormat di bawah dada. Itu sudah cukup, ya. Jadi teman-teman bisa tahu, jangan misalkan datang suatu misalnya
datang ke suatu kelas atau suatu perguruan terus tiba-tiba Muhammad begini-begini, aduh, itu malah dianggap sebagai penghinaan, bukan penghormatan. Ya, jadi kalau menghormat biasa aja. Ya, misalkan siang Sifu, Assalamualaikum Sifu, nggak masalah. Itu suatu bentuk penghormatan. Dan apa yang kita ucapkan itu juga sebagai salah satu penghormatan dan tidak ada makna lain, ya tidak ada arti lain karena kita hanya menghormati. Ya contoh kalau misalkan kita datang ke suatu kelas di mana gurunya itu mungkin muslim, ya kita nggak ada salahnya untuk mengucapkan, atau misalkan dia ya kita tidak tahu salam dari perguruan tersebut seperti apa, ya kita pakai salam yang kita punya. Atau misalkan Assalamualaikum, salaman boleh. Atau misalkan kalian mau begini seperti zaman sekarang kan, di masa PSBB kita nggak boleh kontak fisik salaman gitu kan, ya kita gunakan ini aja gitu. Assalamualaikum Sifu, permisi, saya mau nanya tentang perguruan dan lain sebagainya. Itu attitude. Makanya di Wuwen ada yang diistilahkan bahwa salam ini disebutnya Wuwen. Ya, jadi ada attitude di sana dan ada skill di sana. Kita menghormati orang yang kita hormati dan kita menghargai beliau dengan attitude kita yang baik. Di dalam penghormatan Wuwen itu ada tangan kanan ditutup sama tangan kiri. Ada juga yang begini, ya tangan kanan menutup tangan kiri. Ya mungkin ada artinya, saya juga tidak paham. Ya mungkin ada yang tahu artinya, silahkan tulis di kolom komentar. Tetapi yang saya tahu saat ini sampai dengan hari ini adalah tangan kanan ditutup dengan tangan kiri. Oke. Kenapa tangan kanan? Tangan kanan ini adalah tangan yang sering kita pakai. Ya, tangan yang sering kita pakai. Mulai dari hal-hal berguna sama hal-hal yang tidak berguna. Contoh hal-hal yang berguna, kita makan. Kita ngomong bukan orang kidal ya, kita ngomong bukan dari sisi orang kidal, tapi kita ngomong dari orang normal. Kita makan pakai tangan kanan. Kita salaman pakai tangan kanan. Kita nulis pakai tangan kanan. Ya, bahkan kita nunjuk kalau marah pun pakai tangan kanan. Nah, kemudian hal-hal yang tidak terpuji dipakai dengan tangan kanan. Banyak. Misalkan kita mukul pakai tangan kanan, kalian emosi tonjok orang pakai tangan kanan, kalian marah-marah nunjuk-nunjuk orang pakai tangan kanan, ya, dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang tidak, istilahnya hal-hal yang buruk, ya karena kita bukan kidal, otomatis tangan kanan ini yang kita pakai. Nah, tangan kiri ini adalah tangan yang tidak pernah atau jarang kita pakai, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang mulia. Contohnya apa? Bersih-bersih. Entah itu bersih-bersih bagian bawah kalian, entah itu bersih-bersih badan kalian, atau entah bersih-bersih lubang hidung kalian, atau bersih-bersih kuping kalian. Pokoknya dia melakukan pekerjaan kotor. Tetapi jangan salah, tanpa ada tangan kiri ini, badan kita nggak akan bersih. Jadi dia yang lebih banyak sebenarnya melakukan pekerjaan kotor tetapi mulia. Karena itu tangan kanan ini yang banyak berbuat, istilahnya berbuat berbuat tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Loh, Mas Glenn, kalau nulis bukannya terpuji, jangan salah, yang ditulis apa dulu? Kalau kalian menulis maki-makian, sama seperti sekarang zamannya sosial media, kalian mengetik mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di sosial media, kebanyakan pakai tangan kanan. Ya walaupun kita sering ngetik pakai tangan ini, tapi kebanyakan kalau orang males dua tangan, dia pakai tangan kanan. Otomatis tangan ini walaupun menulis, tinggal dilihat tulisannya apa. Kalau dia tulisannya mencaci maki semua, berarti ini pekerjaannya istilahnya melakukan pekerjaan buruk gitu, ya kan? Nah, karena tangan kanan ini banyak menggunakan kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, maka ini ditutuplah dengan perbuatan baik, yaitu tangan kiri, perbuatan yang dianggap kotor tetapi mulia, barulah ditutup.
Itu pengertiannya kenapa buat saya kanan ditutup sama tangan kiri. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita nutup seperti ini, ya, ada jempol yang kita tutup seperti ini juga. Nah, jadi bukan begini ya, bukan begini ya. Kebanyakan orang begini. Apalagi ada saya lihat anak-anak begini. Ini apa ini? Ini bukannya penghormatan wuwen nih. Ini bukan penghormatan. Jadi jempol ditutup seperti ini, gitu kan? Bukan begini ya, tapi jempol ditutup begini. Nah, jadi jempol kiri ya ditutup sama jempol kanan. Ini mengartikan bahwa jempol ini diartikan sebagai orang tua. Jempol kiri itu adalah ibunda, jempol kanan itu adalah ayahanda. Ya, jadi kalau diartikan bahwa posisinya di dalam keluarga adalah ayah di atas ibu, artinya ayah itu sebagai kepala keluarga, gitu, dan harus melindungi ibu ya sebagai istrinya, gitu. Jadi fungsinya begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 jari yang lain? Bukan 4 jari ya, 4 jadi 8 jari yang lain. Ini yang menggambarkan wen dalam arti penghormatannya. Wen itu diartikan sebagai sikap moral, attitude. Jadi 8 jari ini yang disebut sebagai attitude. Jadi setiap kali kita menghormat seperti ini, kita harus selalu ingat dengan attitude yang harus kita bangun. Ya, baik kita sebagai orang yang memberi penghormatan atau kita menghargai orang yang kita hormatin. Ya, kalau orang tersebut tidak memiliki 8 ini, jadi tidak perlu dihormatin. Buat apa? Gitu. Tapi kalau misalkan masih memiliki 8 sikap moral ini, ya udah, ada pantasnya kita hormatin. Ya, jadi tidak harus semuanya, bukan. Karena nobody perfect, ya teman-teman. Tidak ada orang yang sempurna, begitupun saya. Sekarang apa sih sikap moral, attitude dari seorang praktisi kungfu yang harus diperhatikan? Jadi bukan istilahnya dia itu cuman belajar kungfu doang gitu, tetapi harus punya attitude yang mencerminkan bahwa dia dari perguruan mana? Dia dari perguruan anu. Bagus ya, ternyata sikapnya terpuji, sikapnya bagus ya. Dan attitude tersebut tentunya akan dibawa di kehidupan sehari-hari. Oke. Sikap moral yang pertama itu adalah kita harus punya rasa bakti. Ya. Jadi dari 4 ini yang pertama itu kita harus punya rasa bakti. Bakti ke siapa? Ya, pertama ya bakti ke orang tua dulu yang pertama, kemudian bakti ke masyarakat, terus bakti ke negara. Tuh. Jadi kalau zaman dulu kan kita utamakan keluarga dulu, dari keluarga baru ke masyarakat, dari masyarakat baru ke negara. Ngapain kita ngurusin negara kalau misalkan keluarga kita nggak kita urusin? Ya, jadi urutannya harus seperti itu. Jangan punya istilahnya rasa bakti yang kebalik. Di masyarakat kita terpandang sebagai orang yang misalkan dermawan apa segala macam, tetapi di keluarga misalkan orang tua kita nggak dikasih makan, orang tua kita nggak dihormatin sama sekali, itu rasa bakti yang terbalik. Jadi sebelum kita ngumpulin kapasitas yang besar, kita ngomongin dulu kapasitas yang kecil, yaitu dimulai dari keluarga. Itu rasa bakti ya, yang pertama. Kedua itu rendah hati. Nah, di sini yang saya kadang sering melihat keangkuhan dari beberapa perguruan. Ya, kemarin juga saya pernah mengangkat topik ini waktu saya online. Kenapa banyak sikut-sikutan di antara perguruan Wing Chun pada khususnya? Ya, tidak dengan perguruan yang lain. Kenapa? Karena tidak punya rendah hati. Mereka lebih banyak ngurusin gua latihan, gua perbanyak cabang. Gua latihan, gua perbanyak cabang.
dan gue latihan mungkin gue naikin image biar orang-orang tahu bahwa saya jago, saya lebih hebat, ilmu saya lebih orisinil dan lain sebagainya. Itu bukan sifat rendah hati, itu sifat congkak atau sombong. Ya, orang akan melihat keilmuan kita itu bukan dari skill, tapi dari sifat kita rendah hati. Banyak tokoh-tokoh jawara zaman dulu yang sampai hari ini tidak pernah muncul ke permukaan karena mereka selalu di bawah. Ya. Sama seperti istilah Bruce Lee. Ya, Bruce Lee selalu bilang, kalau kita belajar bela diri, kita harus bersifat seperti air. Apa bersifat seperti air itu? Kita harus lihat dulu sifat air. Air itu tidak pernah mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi, tetapi akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu artinya bahwa kita walaupun kita tinggi, kita berusaha untuk merendah. Tapi bukan merendahkan diri, tetapi merendahkan hati. Ya. Itu yang kadang sampai hari ini tidak pernah ditonjolkan saat kita latihan bela diri. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjut, yaitu adalah setia. Setia di sini apa? Setia ini bisa dibilang, saya bilang seperti royalitas. Royalitas. Jadi saat kita bergabung dengan suatu perguruan atau suatu komunitas atau suatu perkumpulan, seperti misalkan saya sendiri bela diri, mungkin teman-teman ada yang bergabung dengan komunitas sepeda, teman-teman ada yang bergabung dengan komunitas golf. Kita harus punya loyalitas. Kenapa? Karena kesetiaan kita terhadap komunitas ini yang menentukan. Suatu komunitas ini bisa bertahan dan bisa berkembang, itu karena royalitas dan kesetiaan dari anggotanya. Begitupun perguruan saya. Wing Chun Harmoni Indonesia tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada loyalitas dari anggotanya. Saya tidak bisa semangat mengajar kalau tidak ada kesetiaan, tidak ada loyalitas dari anggotanya. Begitupun dengan guru-guru senior saya yang lain. Ya, begitupun dengan pelatih-pelatih senior saya juga yang lain. Kemudian juga dengan master-master yang lain yang saya kenal. Mereka juga pasti mengharapkan loyalitas dari membernya. Ya. Kemudian keempat itu adalah dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya itu contohnya seperti apa? Oke, hal yang paling kecil dari kategori dapat dipercaya adalah on time. Ya, teman-teman harus bisa belajar disiplin waktu. Kita mulai jam 7. Kalau teman-teman sudah memperkirakan istilah jam 7 kita mulai, ya kita on time datang. Saya dulu kan saya pernah cerita ya sama teman-teman waktu online kemarin, waktu saya latihan sama almarhum guru jam 6 saya datang, kita mulai jam 7 karena saya tidak mau telat. Prinsip saya lebih baik nunggu orang ketimbang orang nunggu saya. Itu prinsip saya. Jadi istilahnya ya, kalau saya bisa on time, ya on time. Jangan kesannya, udahlah nanti aja lah, telat-telat dikit. Nah, itu udah sesuatu hal yang kita tidak bisa dipercaya. Hal kecil gitu dalam soal waktu. Nah, jadwal saya hari Selasa jam 7. Saya usahakan sebelum jam 7 saya sampai. Kemudian bagaimana saya telat? Kalau saya telat, untungnya ada beberapa asisten saya yang loyal. Artinya mereka setia, mereka ngerti kedudukan mereka di dalam suatu perguruan. Saya biasa minta tolong. Kenapa? Agar teman-teman yang datang ke kelas itu tidak menunggu saya, tetapi mereka bisa langsung mulai latihan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Ya.
Saya tidak datang tepat waktu bukan berarti saya tidak mau. Kadang kita tahu kita terpuruk sama pekerjaan. Kalau pekerjaan kalian ternyata belum selesai dan kalian harus telat, itu lain cerita. Tetapi ini maksudnya jangan memberikan niat awal bahwa kalian memang pengen datang terlambat. Itu yang contoh simpelnya dapat dipercaya. Nah, yang kedua adalah ya istilahnya kalau misalkan kalian dipercaya sebagai asisten, ya diminta tolong untuk bantu latihan adik-adik perguruannya, ya tolonglah. Dan jangan merasa senioritas gitu. Karena kalian memang kalian kakak perguruan, tetapi bukan berarti kalian di atas segala-galanya. Siapa tahu adik perguruan kamu jauh lebih pintar dari kamu, kan kita nggak tahu. Mungkin dalam konteks awal masuk, adik perguruan kita ini baru latihan, awal-awal mungkin masih newbie, tetapi karena dia giat latihan, kalian mungkin akan tertinggal dengan dia. Dan itu banyak terjadi di perguruan saya. Jadi banyak adik-adik perguruan itu ternyata mereka lebih cepat pandainya gitu. Mereka lebih cepat nangkep soal-soal apa dengan pemahaman Wing Chun-nya, dan akhirnya kakak perguruannya ketinggalan. Dan itu harus kita sadari gitu oleh seorang kakak perguruan. Jadi ya itu contoh dapat dipercaya. Ya, keempat. Yang kelima itu adalah sopan santun. Orang dibilangnya adalah susila. Ya, orang lebih sebut susila, tapi saya lebih demen sopan santun. Karena susila itu berhubungan dengan dengan jenis kelamin. Ya, susila itu lebih arah ke arah jenis kelamin. Jadi bagaimana kita memperlakukan lawan jenis sesuai dengan kesopanan. Saya lebih demen menggunakan istilah sopan santun karena ini lebih luas. Jadi nggak cuman antara cowok cewek, tetapi antar cowok dengan cowok ataupun cewek dengan cewek. Nah, kalau sesama jenis kita saling sopan, menghormati bahwa siapapun yang datang ke perguruan kita terima dengan tangan terbuka, karena dengan anggapan bahwa mereka datang dengan niat baik, ya kan? Mereka datang dengan niat baik, mereka datang dengan niat untuk latihan dan lain sebagainya. Nah, kita terima dia sebagai anggota, saya sebagai pelatih. Nah, teman-teman yang datang tentunya harus punya attitude, ya, mengikuti aturan. Ya, itu sopan santun, bagian dari sopan santun, mengikuti aturan, memahami aturan, mengikuti aturan. Ya. Kalau kalian harus mundur, minta izinlah bahwa saya sudah tidak bisa melanjutkan latihan ini karena berhubung misalkan kerjaan pindah, ya, kemudian mungkin kosannya pindah atau pindah rumah gitu kan, sehingga tidak bisa datang ke area latihan, ke tempat latihan karena jarak yang sangat jauh, gitu kan. Itu cara saat kita keluar dari perguruan atau kita mengundurkan diri. Ya, bukan istilahnya datang, Mas Glenn, permisi saya mau latihan. Ya silakan, diisi form, dilengkapi administrasi. Latihan 1-2 bulan tiba-tiba muntaber. Ya, mundur tanpa kabar berita. Hilang begitu saja, tidak ada attitude sama sekali, tidak ada WA, tidak ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Memang pada dasarnya saya bukan orang yang pengen dihormatin, ya, karena saya orang kecil, saya bukan orang gede, nggak perlu menghormatin saya. Yang perlu kalian hormati adalah perguruan Wing Chun Harmoni Indonesianya, karena itu didirikan bukan sekejap, ya, dan walaupun usianya baru dari tahun 2010 sampai 2020, ya baru 10 tahun, tapi bukan berarti kalian bisa datang masuk seenaknya. Sama seperti logikanya, kalian bertamu ke rumah orang, ya kan, ketok pintu, orang udah buka pintu, udah sambut kalian dengan jamuan, terus tiba-tiba orangnya ke belakang, kalian keluar begitu saja tanpa bilang permisi, saya mau pulang atau dan lain sebagainya.
itu tidak punya sopan santun. Ya. Kemudian sopan santun dengan lawan jenis. Maksudnya apa? Sopan santun dengan lawan jenis itu artinya kita harus bisa membatasi, seperti misalkan dia perempuan, saat kita latihan kita tidak akan batasin, kita latihan normal ya, tidak dibatasin seperti misalkan wah dia cewek, gue canggung kita latihannya biasa aja, pelan-pelan, nanti saya takut melukai. Nah, itu tidak sopan. Kenapa saya sebut tidak sopan? Kasihan dia mau latihan, tetapi kita tidak mau membimbing dia dengan cara yang tepat. Ya. Nah, sopan ya dalam konteks bahwa ya kita latihan bela diri, ya udah kita latihan bela diri. Nangkis, pukul sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tetapi kita tidak boleh berlaku kurang ajar, gitu kan. Sama seperti saya dulu pernah ada murid saya datang, ada anggota datang itu muslim ya, berhijab. Saya menghargai dia, artinya ya ikutilah aturan bahwa memang bela diri itu ada kontak fisik, dan saya jelaskan dari awal. Kemudian pada saat latihan, kalau misalkan mereka beranggapan kulit tidak boleh ketemu kulit, ya silakan, pakailah lengan panjang. Tapi bukan berarti saya tidak mau menyentuh dia gitu, bukan berarti saat drill gitu kan, kan drill itu kan harus ada kontak fisik, bukan berarti saya tidak mau menyentuh fisiknya dia, bukan. Istilah menyentuh fisik itu lengan bagian sinilah minimal, kan saya harus benerin siku, saya harus benerin kepala, itu kan harus dipegang. Jadi kalau misalkan teman-teman seperti itu tidak mau istilahnya kulit dengan kulit, ya silakan pakai pakai baju yang sesuai ya dengan keinginan teman-teman gitu. Jadi lengan panjang apa segala macam. Nah, kemudian juga tidak bisa ya, buat saya tidak bisa menyentuh bagian-bagian yang sensitif tentunya, itu juga tidak boleh. Nah, itu sopan santun. Nah, kemudian yang ketiga, sopan santun dengan lawan jenis pun itu muncul seperti ini. Contoh ya, mungkin teman-teman cewek pernah ngalamin, kalian jalan tiba-tiba disorakin sama cowok, itu tidak punya attitude sopan santun. Kalian tidak bisa memperlakukan wanita seperti itu. Ya walaupun di perguruan memang tidak ada yang seperti itu, tetapi bukan berarti kalian keluar dari perguruan melakukan seperti itu. Gitu. Tetap harus dijaga kesopanannya. Oke. Kemudian yang keenam, ya tadi 5, saya ulang ya. 1 itu adalah bakti, rendah hati, setia, dapat dipercaya, kemudian sopan santun. Keenam itu adalah bijaksana. Bijaksana itu artinya kalian bisa membagi mana yang lebih penting. Contoh ya, bijaksana dalam latihan bela diri itu di mana? Membagi waktu kalian latihan di rumah. Itu bijaksana. Kita sibuk. Saya juga sibuk. Kadang kita latihan selalu beralasan, wah sibuk, gak bisa latihan. Sibuk itu relatif ya istilahnya. Contoh ya saya juga sibuk. Kalau misalkan dibilang sibuk setiap hari, ya bikin konten sibuk, main game sibuk, main kayak murid saya ya, main COD juga sibuk. Kemudian sibuk masak udah pasti, sibuk dengan kerjaan udah pasti, sibuk dengan meeting itu sudah pasti. Jadi hal-hal sibuk itu relatif. Sampai main game online pun itu bisa dibilang I'm busy, ya saya sibuk. Lalu kapan latihannya? Nah, di sanalah sifat kita bijaksana harus ditentukan. Mana yang lebih penting didahulukan, mana yang tidak penting ya kita tinggalkan dulu. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hobi yang kita punya gitu loh. Nah, itu bijaksana.
Di sana pilihan kata bijaksana. Hal kecil mengenai latihan mandiri di rumah. Seperti itu. Nah, kemudian juga ngomong-ngomong soal latihan mandiri di rumah, saya ingin sharing ya buat teman-teman yang lain nih. Jadi kemarin itu ada salah satu senior saya curhat di grup itu. Setelah PSBB ini berakhir, katanya murid-murid kan sudah mulai latihan lagi, ditambah kita ada kompetisi video dari Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia, dan murid-muridnya itu mau ikut. Cuman pada saat latihan katanya mereka lupa sebagian gerakan, ya istilahnya bisa dibilang yang inget itu cuma 10-20% gitu loh. Ya, disinilah yang saya bilang bahwa kita harus punya sifat bijaksana. Kenapa? Saat latihan mandiri itu merupakan bagian dari rutinitas kita sebagai praktisi bela diri. Saya, walaupun sudah sharing, saya sudah berbagi, saya sudah melatih, saya juga masih latihan. Kalau apa sih tujuannya latihan itu? Nah, di sini teman-teman perlu tahu, latihan itu untuk membiasakan muscle memory kalian agar terus terbiasa melakukan apa yang kalian inginkan gitu loh. Kalau Wing Chun ya kalian melakukan gerakan-gerakan Wing Chun seperti misalkan Shu Lim Tao, ya kalian melakukan gerakan Shu Lim Tao. Membiasakan muscle memory ini bergerak sesuai dengan gerakan-gerakan yang ada di Shu Lim Tao. Yang belum hafal, ya dengan latihan mandiri kalian harus bisa hafal. Sayang, kalau kalian sudah latihan dari kemarin-kemarin, tiba-tiba pas ada PSBB, perguruan kalian off dulu latihannya, terus kalian di rumah tidak latihan sama sekali selama 2,5 bulan, kemudian pas latihan, ya tentunya hilang semua gitu loh. Jangankan teman-teman ya, saya ngalamin cisau saya dropping di sini bukan kuda-kuda dropping, bukan. Skill cisaunya menurun drastis karena pada saat PSBB kita nggak pernah cisau gitu loh. Saat PSBB saya di rumah, saat PSBB saya latihan online. Nah, untung saya waktu kemarin mengadakan kelas online. Kenapa? Kelas online ini sebenarnya tujuan saya adalah untuk membiasakan teman-teman anggota Wing Chun Harmoni Indonesia untuk tetap latihan. Makanya waktu kemarin, waktu kelas online, selain kelas online saya menggalakkan yang namanya homework Wing Chun gitu. Jadi setiap minggu harus kirimin satu video dari mereka yang latihan. Saya koreksi, saya benerin via grup WA. Karena kalau nggak begitu, mereka tidak gerak sama sekali. Nah, tetapi walaupun saya sudah memberikan wadah kelas online, tetapi ada beberapa yang tidak bisa online. Terkendala, masalah kuota internet, itu yang pertama. Yang kedua, ya merasa bahwa no use, ya useless, latihan online itu useless. Buat saya tidak ada yang useless. Kalau saya selalu menganggap bahwa latihan melalui video YouTube itu useless, jujur, sampai hari ini saya nggak kenal Wing Chun. Buat saya tidak ada kata useless. Ya mungkin terserah kalau misalkan senior-senior saya bilang latihan dari video percuma, latihan dari latihan online percuma. Buat saya tidak ada useless. Walaupun hasilnya tidak maksimum 100%, tidak maksimum 90%, tetapi 60%, 70% teman-teman mendapatkan sesuatu dari latihan online, dari kelas online. Ya, tidak ada yang useless. Ya. Kedua, muscle memory kalian tetap dilatih itu. Dan saya memang memaksa. Misalnya saya ada di depan, ya pada saat online saya seperti ini. Ya saya memperhatikan teman-teman latihan dan lain sebagainya. Dengan begitu
kalian seperti ditemani oleh saya walaupun saya tidak ada di samping kalian. Gitu tujuannya kelas online. Jadi sayang sekali kalau misalkan sudah 6 bulan, 1 tahun latihan, tiba-tiba PSBB, blood off 2 bulan setengah, 3 bulan. Pas latihan kalian lupa. Hah? Si Lintau gimana gerakannya ya? Wah, Chungkyu gimana gerakannya? Waduh, kasihan pelatih kalian. Waktunya terbuang percuma di kemarin-kemarin. Ya, dan sekarang harus melatih kalian lagi, bisa dibilang bukan dari nol memang, tetapi dari tingkat 3 atau sampai dari tingkat 2 lah gitu. Mulai lagi, ya memperbaiki lagi, membiasakan lagi muscle memory-nya. Jangan ngomong muscle memory, menghafal lagi gerakannya, kemudian membiasakan muscle memory. Nah, itu salah satu contoh dari kata bijaksana ya di dalam attitude kita sebagai praktisi bela diri. Oke, lanjut. Yang ketujuh itu suci hati. Suci hati. Suci hati itu bisa saya logikakan seperti ini ya. Kita sebagai calon anggota yang baru, kita datang ke suatu perguruan, kita pengen tahu gurunya itu lihai nggak sih, pelatihnya itu bener-bener jago nggak sih Wing Chun-nya. Ingat ya, kata lihai, kata jago itu relatif. Ya, kalau kalian ingin datang ke suatu perguruan dan kalian ingin menyamakan pelatih kalian atau guru kalian seperti Yip Man, tokoh Donnie yang ada di film, mustahil. Itu yang pertama saya bilang, mustahil. Mungkin ada, tapi berapa banding berapa? Ya, berapa banding berapa? Dan kalau ada pun, apakah kalian sanggup membayar biaya iuran latihannya? Itu yang harus kalian ingat di benak kalian pada saat kalian datang. Nah, kita lanjut ya. Kalian datang. Kemudian tentunya kalian yang pertama adalah, pokoknya jangan beranggapan seperti tadi yang saya sebutkan. Beranggapan pengen tahu aja seberapa besar sih skill dari si pelatih. Ya sudah, kalian datang, kalian lihat. Atau kalian misalkan mau mencoba, silakan coba. Tapi tetap harus didasarkan dengan suci hati. Suci hati itu kalau misalkan bisa saya bilang kejujuran ya. Bisa disamakan dengan kejujuran. Jadi kalau kalian datang dengan niat baik, bukan niat menjatuhkan pelatih. Beda ya. Kalau kalian datang mau ngetes pelatih ini skillnya sampai di mana. Tujuannya ada 2. Kalau kalian jujur, kalian cuma niatnya untuk datang dan berlatih. Kalian tahu, oh skillnya ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya sudah, tidak perlu gabung. Tetapi kalian tidak bisa mencoreng mukanya di depan anggotanya yang lain. Jadi mencoreng muka pelatih ini di depan murid-muridnya yang lain. Nah, itu kalian tidak jujur. Kalian tidak punya hati yang bersih. Ya, kalian di sana memang ada niat jahat, niat buruk, di mana kalian ingin menjatuhkan pelatih ini supaya kalian ada nama di murid-muridnya. Itu niatnya jahat. Itu niat licik sebenarnya. Ya, dan kalian, buat saya, tidak berhak sebagai praktisi bela diri yang menjunjung nama kungfu, ya, yang membawa budaya Chinese. Ya, karena kungfu dari Chinese, saya ngomong soal Chinese. Nah, itu suci hati. Kemudian yaitu niat suci hati juga atau kejujuran itu memang niat kalian datang untuk latihan. Dan ya ikut latihan, ikut aturan yang berlaku di perguruan tersebut. Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Nah, yang ke-8 itu adalah tahu malu. Ya, tahu malu. Tahu diri. Ya, saya bisa disebut tahu diri. Nah, tahu diri itu artinya gini.
ya ada hubungannya sama yang tadi ya, istilahnya. Saat kalian merasa kalian tidak mampu untuk lanjut, kalian akan merasa malu kalau kalian lari begitu saja. Ya. Tetapi kalian akan berusaha tetap keep going, ya, dan memang berhenti pada saat memang kalian sudah tidak bisa memungkinkan untuk latihan. Tetapi kalian minta izin. Kenapa? Kalau kalian tidak izin, malu. Tahu diri, saya sebagai anggota, saya sebagai member, masuk izin, keluar harus izin. Nah, itu yang dinamakan malu. Kedua, sebagai seorang pelatih seperti kita, tidaklah pantas untuk menjelek-jelekan perguruan lain. Malu. Tidaklah pantas kita koar-koar di sosial media mengatakan bahwa gerakan you jelek, salah itu Wing Chunnya mana? Wing Chun KW ya? Malu. Kalau saya ngomong kayak begitu, malu. Artinya kapasitas mulut kita itu ketahuan di sana. Ya. Mau selembut apapun kata-kata yang kita keluarkan, intinya kita itu sudah menjelekkan komunitas lain, menjelek-jelekan perguruan lain. Kira-kira begitu. Nah, sama seperti misalkan logikanya, kita punya tetangga di sebelah. Kita selalu ngomongin tetangga kita di sebelah gitu loh. Tetangga kita begitulah, tetangga kita beginilah. Oke, coba kita open mind, kita lihat situasi dan kondisi rumah kita dengan tetangga itu tidak sama. Orangnya yang tinggal itu mereka bukan kita pun bukan mereka gitu loh. Yang penting apa? Mereka menghormati kita, ya apa salahnya kita menghormati mereka? Kalau kita pengen dihormatin sebagai seorang pelatih, kita hormatin dulu mereka sebagai seorang pelatih. Kita hormatin dulu mereka seorang guru. Kita hormatin dulu mereka sebagai seorang master. Ya. Dengan demikian, barulah orang-orang di sini bisa menganggap kita sama nggak kita seperti mereka gitu. Itu sudut pandang saya. Dan sekali lagi, video ini hanya saya buat berdasarkan opini saya. Jika teman-teman nggak setuju, silakan tulis kolom komentar. Jika kalian setuju, ya seperti biasa, like dan subscribe. Nah, jadi promosi. Nggak, kita lanjut. Jadi itu 8 sikap moral yang harus ada, yang diartikan di dalam penghormatan seperti ini. Dan tentunya walaupun kita hormat-hormat seperti ini, kita juga harus ingat pesan moralnya gitu, yang ada di dalam setiap penghormatan, baik yang ini maupun yang begini ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari arti dari penghormatan yang sekarang saya pakai ya, saya pakai ini. Nah, jadi untuk ke depan ya, buat teman-teman yang udah lihat tonton video saya, tidak lagi menghubung-hubungkan penghormatan ini dengan acara Imlek. Ya, menghubungkan penghormatan ini dengan acara kamu nantang orang, atau kamu ngajak berantem orang, atau hanya untuk pertarungan gitu. Tapi ini lebih ke arah kebudayaan. Dan kungfu itu adalah kebudayaan Chinese. Jadi kita pakailah penghormatan-penghormatan tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Kalau saya di luar ketemu sama teman-teman, saya nggak hormat begini. Maksudnya teman-teman non praktisi ya, saya nggak hormat begini. Saya sesuai dengan siapa dia gitu. Nah, kalau di dalam perguruan atau kepada sifu-sifu senior, saya pasti hormat seperti ini. Ya, jadi tidak ada arti lain sebagai suatu ungkapan rasa sungkan, rasa hormat yang saya berikan, yang kita berikan kepada lawan kita, ya, lawan bicara kita,
kepada orang yang ada di hadapan kita. Seperti itu kira-kira. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai bentuk penghormatan. Ya, yang saya sih taunya cuma 2. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu penghormatan yang lain. Di luar itu silahkan tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan video saya bermanfaat. Kemudian mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong jangan dimasukin ke hati. Saya hanya memberikan perumpamaan, ya kan? Kalau misalkan memang kenyataannya seperti itu, ya tolong diperbaiki. Kalau misalkan kenyataannya memang tidak seperti itu, tolong saya dimaafkan. Kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada makna yang bisa teman-teman dapat dari video saya kali ini. Dan mohon maaf juga belum bisa memberikan tutorial Wing Chun lagi. Ya, saya cuma hanya meluruskan suatu pandangan yang salah terhadap penghormatan di dalam bela diri kungfu. Oke, kira-kira itu saja. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap keep safe, ya.